Menarik bahwa apa yang akan saya bahas adalah tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia based on what I've been through. Hai, saya Kenneth Sudiana, mahasiswa teknik mesin dari Universitas Krishna Dwipayana. Saya berasal dari daerah yang kecil, lulusan SMK dari keluarga menengah ke bawah, yang ketika bicara soal kuliah, orang tua saya hanya bisa menghela nafas. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena biaya kuliah terasa seperti mimpi yang mahal. Saya memilih SMK supaya setelah lulus, saya bisa langsung bekerja, mengumpulkan uang, dan melanjutkan kuliah tanpa membebani mereka. Dan ya, sekarang saya kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta. Siang hari saya bekerja, malam hari saya gunakan untuk berkuliah. Hidup saya mungkin terlihat seperti sebuah perjuangan, tapi sebenarnya ini juga sebuah pertanyaan besar. Mengapa ada begitu banyak anak di Indonesia yang harus berjuang sekeras ini hanya untuk bisa kuliah? Dan yang lebih pahit lagi, berapa banyak yang akhirnya menyerah? Bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi karena sistem ini memang nggak berpihak ke mereka. So, mari kita lihat datanya. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia hanya sekitar 31% dari sekitar 3,7 juta lulusan, baik itu SMA, SMK, ataupun MA setiap tahunnya. Itu berarti hanya sekitar 1,8 juta yang melanjutkan pendidikan selanjutnya ataupun kuliah. Itu artinya 2 dari 3 lulusan memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan, bukan karena mereka tidak mau sekali lagi, tapi karena mereka tidak mampu. Bahkan dari mereka yang sudah berkuliah, sekitar 3,6% yang akhirnya putus di tengah jalan. Itu berarti sekitar 350-an ribu mahasiswa hilang dari sistem setiap tahunnya, menurut data Kemdikbud. Kenapa ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah tentang biaya, dan itu yang sedang saya usahakan sampai saat ini. Menurut BPS, rata-rata biaya kuliah di PTN atau perguruan tinggi negeri mencapai 12,71 juta per semester, dengan UKT rata-rata sekitar 4,4 juta. Di PTS atau perguruan tinggi swasta, total biaya pendidikan per semester bisa mencapai 13 juta, dengan rata-rata UKT sekitar 6,84 juta, tergantung dari kualitas masing-masing universitas. Kalau dihitung per tahun, mahasiswa di PTS harus siap mengeluarkan sekitar 15 juta hanya untuk kuliah. Bandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga di Indonesia yang hanya sekitar 6,5 juta per bulan. Belum lagi dengan kebutuhan rumah tangga mereka yang harus selalu terpenuhi, dan mereka harus menyisihkan atau memikirkan itu untuk melanjutkan anak-anaknya kuliah. Gak heran jika bagi banyak keluarga, kuliah itu terasa seperti membeli barang yang mewah. Dan di luar soal biaya, ada juga masalah terkait akses. Perguruan tinggi yang berkualitas mayoritas ada di kota-kota besar, yang itu artinya memaksa anak daerah untuk pergi merantau, yang artinya mereka harus menanggung biaya hidup tambahan yang kadang sama besarnya dengan biaya kuliah itu sendiri. Lalu ada masalah lain terkait kualitas dan relevansi. Sekitar 1,01 juta lulusan sarjana menganggur per Februari 2025. Industri mengeluhkan mismatch jurusan dan keterampilan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, kesempatan beasiswa masih sangat terbatas. Beasiswa LPDP misalnya, hanya menjangkau sekitar 0,1% dari penduduk Indonesia. Itu berarti hanya sekitar 1 dari 1.000 orang yang bisa merasakan LPDP. Sisanya, ya, harus berjuang sendiri. Semua ini membuat pendidikan tinggi kita masih terasa seperti menara gading, mahal, jauh, dan sulit untuk diakses. Kalau kita serius ingin mengubah ini,
Kita perlu solusi yang lebih dari sekedar menambah kuota atau menurunkan biaya sedikit. Kita butuh pendekatan yang benar-benar memikirkan realitas anak daerah dan keluarga menengah ke bawah. Kurikulum industri jarak jauh contohnya. Kampus bisa bekerja sama langsung dengan industri untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan kerja saat ini. Materi, pelatihan, dan sertifikasi yang disampaikan secara daring dengan kualitas yang sama seperti apa yang disampaikan di kelas tatap muka. Dampaknya mahasiswa di daerah yang terpencil tetap bisa mengakses pembelajaran yang berkualitas dan mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh industri tanpa harus berpindah kota. Ini akan menekan biaya hidup, memperluas kesempatan belajar, dan meningkatkan kesiapan kerja lulusan di seluruh wilayah Indonesia. Atau mungkin bisa diadakan beasiswa progresif yang berbasis dari penghasilan nyata. Keringanan biaya kuliah dihitung berdasarkan penghasilan gabungan antara mahasiswa dan keluarganya, bukan hanya nilai dari akademik. Dampaknya mahasiswa yang harus bekerja untuk membiayai hidup, meski IPK-nya nggak sempurna, masih tetap punya peluang yang sama untuk mendapatkan dukungan finansial. Ini tentunya membuat pendidikan tinggi lebih inklusif, meminimalkan risiko putus kuliah, dan memberi kesempatan yang lebih adil bagi semua kalangan. Atau bisa juga dengan memperbanyak menerapkan model kuliah seperti kerja terintegrasi, di mana kuliah dengan jadwal yang fleksibel dan sistem hybrid, di mana mahasiswa bisa lebih banyak menjalani pekerjaan yang diakui sebagai bagian dari program studi, dan perusahaan yang mempekerjakan mahasiswa tentunya dapat insentif pajak dari pemerintah. Dengan seperti itu, mahasiswa dapat memperoleh penghasilan yang tetap dengan sambil berkuliah, sehingga beban biaya kuliah dan biaya hidup akan berkurang drastis. Model ini juga bisa membuat mahasiswa lulus dengan pengalaman kerja yang nyata, dan tentunya meningkatkan peluang kerja setelah wisuda nanti. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi jembatan yang memperluas peluang, bukan malah menjadi tembok yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang punya modal. Anak-anak di daerah, anak-anak dari keluarga yang sederhana, seharusnya tidak perlu memilih antara bekerja dan belajar, antara bertahan hidup atau mengejar cita-cita. Kalau kita terus membiarkan biaya dan akses menjadi penghalang, kita mungkin bukan hanya akan kehilangan potensi individu, tapi kita mungkin juga akan kehilangan masa depan bangsa. Dan saya percaya, perubahan itu bukan hanya sekedar mungkin, perubahan itu harus dimulai sekarang. Dari saya, Ken. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.